Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kami dalam mengerjakan tugas video pembelajaran pada mata kuliah microleading, sehingga tugas ini dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kami dari kelompok 3 microleading akan mempresentasikan materi dengan judul Kepemimpinan dalam Administrasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya dari kelompok 3, yaitu yang pertama, saya sendiri Rini Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 2012500023. Yang selanjutnya ada Khairul Anam dengan nomor induk mahasiswa 2012500012. Yang selanjutnya ada Yati Uliati dengan nomor induk mahasiswa 2012500028. Yang selanjutnya ada Ahmad Ahdian Faizan dengan nomor induk mahasiswa 2012500029. Yang selanjutnya ada Siti Rohmiatun Nisa dengan nomor induk mahasiswa 2012500039. Dan yang terakhir ada Sunarsi dengan nomor induk mahasiswa 2012500042. Materi yang pertama adalah definisi dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu upaya yang menggunakan jenis pengaruh bukan paksaan untuk memotivasi orang dalam proses pencapaian tujuan. Pemimpin akan memberikan pengaruhnya meliputi nilai yang ingin dicapai, arah yang menuntun masa depan, dan cara yang memberikan petunjuk bagaimana tugas-tugas dapat diselesaikan. Selain itu, pemimpin juga dapat diartikan sebagai kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap sehingga mereka menjadi konform dengan keinginan pemimpin. Pemimpin juga merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu organisasi. Kepemimpinan pada dasarnya mempunyai pokok pengertian, sifat, kemampuan, proses, dan konsep yang dimiliki oleh seseorang yang sedemikian rupa sehingga diikuti, dipatuhi, dan dihormati. Orang lain akan bersedia dengan keikhlasan melakukan perbuatan atau kegiatan yang dikehendaki pemimpin tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan kepemimpinan. Davis mengidentifikasikan 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, ada technical skills. Dalam hal ini diperlukan pemimpin agar ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang digelutinya. Contohnya, pemimpin pendidikan perlu menguasai cara-cara menyusun renstra, membuat silabus, memahami dan menguasai teknik penilaian dan sebagainya. Yang kedua, human skills. Kemampuan dalam membangun relasi serta dapat bekerja sama dengan orang lain adalah kualifikasi yang dipersyaratkan seorang pemimpin, baik dalam situasi formal maupun informal. Untuk membangun relasi yang baik harus dikembangkan sikap respek dan saling menghargai satu sama lain. Dan yang ketiga, conceptual skills. Pemimpin yang disegani adalah pemimpin yang mampu memberi solusi yang tepat yang timbul dari pemikirannya yang cerdas tentang sesuatu persoalan. Selanjutnya, definisi dari administrasi. Administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan memberi layanan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola materi ke arah suatu tujuan yang ditetapkan dalam organisasi. Tugas administrasi adalah melayani atau menaati, melaksanakan tata usaha atau pencatatan harta kekayaan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
Kegiatan administrasi tidak lain merupakan kegiatan manajemen, yaitu proses pengendalian, penggerakan, dan pemanfaatan atau pendayagunaan faktor-faktor sumber daya yang sudah direncanakan. Administrasi menurut para ahli, salah satunya menurut Sondang P. Siagian adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah kepemimpinan dalam administrasi. Kepemimpinan administrasi dikaji dari kepemimpinan birokrasi berdasarkan aturan tertulis ataupun aturan tidak tertulis, lalu legalitas atau regulasi. Orang-orang dalam pemerintahan bekerja berdasarkan aturan dan standar yang telah dibuat. Pemimpin memunculkan struktur dan prosedur. Manajer disebut sebagai pemimpin ketika menduduki jabatan dalam struktur organisasi. Relasi antara pemimpin dengan yang dipimpin disebut peta jabatan. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan organisasi. Kemudian, kepemimpinan dalam administrasi berperan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis aktivitas-aktivitas dari para pemimpin pada organisasi yang efektif. Yang kedua, fokus analisis, yaitu menetapkan tanggung jawab dan tugas apa yang harus dilaksanakan tanpa memperhatikan siapa yang memegang posisi, sehingga teridentifikasinya uraian tugas pemimpin secara umum atau job description. Dan yang ketiga, tujuan, yaitu memodifikasi arti dari aktivitas-aktivitas yang diamati dan untuk mengidentifikasi persyaratan perilaku bagi kinerja yang efektif dari pekerjaan pemimpin. Baik, cukup sekian materi yang dapat dipresentasikan oleh kelompok 3 microleading. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.